Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma zilna fi al-asli al-awwal al-asl ats-tsalits ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di al-asl ats-tsalits, pokok yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin telah kita sebutkan dari nama, nasab beliau dan umur, ya. Kapan beliau lahir, hari apa, tanggal berapa, tahun apa, beserta wafatnya. Ya, beserta wafatnya. Sekaligus kita telah menyebutkan, ya, dari umur beliau tahun 40 tahun mulai diangkat menjadi nabi, kemudian berdakwah 10 tahun di Mekah sebelum kewajiban salat, ditambah 3 tahun setelah sholat, kemudian diperintah berhijrah ke Madinah. Dan beliau wafat di tahun berapa? Kemarin kita sebut 11 Hijriah. Ya, jadi Nabi SAW masih sempat sholat, ya, menunaikan kewajiban sholat di Mekah selama 3 tahun, baru berhijrah ke Madinah. Baik. Lihat ya di bukunya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala nubbi'a bi Iqra. Ya, beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa ursila bil muddatsir, dan beliau diutus, diperintah untuk menyampaikan, maksudnya diangkat menjadi rasul, ya, di umur beliau ketika turun ayat ya ayyuhal muddatsir. Ya. Ana baca sebagian penjelasan dari para ulama. Ya, dari situ mereka mengambil definisi antara nabi dan rasul. Jadi kalau nabi, dia diwahyukan kepadanya syariat dan tidak diperintah untuk menyampaikannya. Karena turunnya surah Al-Alaq ini, itu belum diperintah apa? Berdakwah, ya, belum diperintah berdakwah. Nah, nanti setelah turun apa ayat di surah Al-Muddatsir baru turun perintah, ya, kum fa'anzir, ya, berdiri, beri peringatan, ya, dari situ. Baik, mungkin di kesempatan ini kita akan baca hadis, ya, terkait tentang masalah ini, masalah awal turunnya wahyu. Datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebelum kita lanjut, ya. Ya, kata beliau bercerita, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-sadiqah fi an-naum." Awal kali diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melalui mimpi yang benar dalam tidur beliau. Ya, maka mimpi itu beliau tidak melihatnya kecuali seperti falaki subuh, seperti fajar subuh. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin, ya, menyendiri. Itu awal terjadinya. Mulai turunnya apa? Awal-awal kejadian akan turunnya wahyu. Ya, hadis ini ada di riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Fakana yakhlu bi Ghahira. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyendiri di mana? Di Ghahira. Yatahannats fihi, dan beliau bertahannus. Bertahannus itu artinya beliau fokus beribadah di malam hari, beberapa malam. Makanya dikatakan dalam hadis wa huwa at-ta'abbudul layali, ya, beribadah di malam hari. Ya, kejadian itu, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada keluarganya, ya, mengambil persiapan, berbekal, kemudian pergi lagi, kemudian datang, pergi lagi, berulang kali seperti itu.
Ya, hingga ringkas dikatakan apa? Faja'ahul malak. Maka datanglah Jibril di Gua Hira. Ya, didatangi oleh Jibril. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam bertahannuts, beribadah di malam hari, lalu didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian diperintah Iqra. Bacalah. Qala ma ana biqari. Kata beliau, saya tidak bisa membaca. Qala fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahd. Maka beliau pun mengambilku. Jibril mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, merangkulnya sampai beliau merasa apa namanya? Tidak bisa goyah, lemas, ya, sampai beliau merasa lemas. Tsumma arsalani. Kemudian beliau dilepaskan lagi. Lalu dikatakan Iqra. Bacalah. Kembali Nabi sallallahu mengatakan apa? Ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Kemudian berulang lagi seperti itu di kali yang kedua. Ya. Dipegang, ya, sampai beliau lemas, tidak bisa lagi, diperintah lagi Iqra, lalu tidak bisa lagi. Ya. Kemudian di kali yang ketiganya, ya, karena beliau mengatakan ma ana biqari, saya tidak bisa membaca, maka malaikat Jibril pun membaca, ya, ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat pertama sampai ayat yang kelima di surah Al-Alaq. Ini ayat yang paling pertama kali turun di awal-awal apa? Turunnya wahyu. Faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjufu bawadiruhu hatta dakhala ala Khadijah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kembali ke rumahnya, ya, dalam keadaan beliau merasa ketakutan, ya, sampai menemui Khadijah. Kemudian beliau berkata, "Zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Ini apa namanya? Beliau sangat apa? Khawatir akan keadaannya. Karena melihat apa? Peristiwa yang terjadi di Gua Hira tersebut. Fazammiluhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun diselimuti hatta dhahaba anhu, sampai rasa ketakutan itu hilang. Tsumma qala li Khadijah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, ada apa dengan saya ini?" Kemudian Nabi sallallahu bercerita tentang kejadian itu. Kemudian kata Nabi sallallahu, "Laqad khasyitu ala nafsi." Sungguh saya khawatir tentang diriku ini. Maka qalat lahu Khadijah, "Kalla abshir." Maka Khadijah pun istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ia berkata kepadanya, sekali-kali tidak, saya jangan khawatir. Ya, abshir, bergembiralah. Nah, ini seorang apa? Seorang istri, ya, memberi semangat kepada suaminya. Fa wallahi la yukhzika Allahu abada. Demi Allah, kata Khadijah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakanmu selama-lamanya. Kenapa? Disebutkan dari kebaikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahi innaka latasilur rahim. Sesungguhnya ya Allah tidak akan menyanyiakanmu karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahmi. Ya. Jujur di dalam ucapannya, selalu apa namanya? Membantu orang-orang, disebutkan yang memuliakan tamu dan seterusnya dari akhlak beliau. Ya, setelah itu, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh istrinya, fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah ibnu Naufal. Setelah itu Khadijah pun pergi menemui seorang yang namanya Waraqah bin Naufal, ibnu Asad ibnu Abdul Uzza. Ya, wa huwa ibnu ammi Khadijah, dan Waraqah ini adalah anak paman Khadijah. Apa maksudnya anak paman? Sepupunya. Akhi abiha, saudara ayahnya. Sepupu, ya? Baik. Wa kana imra'an tatanassara fil jahiliyah. Ya. Waraqah bin Naufal ini dia orang Yahudi, apa orang Nasara di masa jahiliyah. Dan beliau ini adalah orang yang
pandai menulis Arab dan pandai juga menulis ya kitab Injil dengan bahasa Arab. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja wa kana syaikhan kabiran qad amiya. Ya, Waraqah bin Naufal ini ternyata orang yang sudah tua, bahkan buta. Maka faqalat lahu Khadijah. Ini alur kisahnya seperti itu ya. Kita akan lanjutkan sebentar. Maka Khadijah pun berkata kepada Waraqah, "Ya ammi isma min ibni akhika." Wahai paman, dengarkanlah dari anak saudaramu. Maksudnya Nabi. Qala Waraqah bin Naufal, maka Waraqah bin Naufal berkata, "Ya ibna akhi, madza tara?" Ya, ini khitabnya kepada Nabi. Apa yang kau lihat? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ma ra'ahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang dia lihat di kejadian apa? Wahira itu. Faqala lahu Waraqah. Maka Waraqah berkata kepada Nabi sallam, "Hadan namus." Itulah namus. Maksudnya Jibril, itu Jibril itu. Alladzi unzila ala Musa, yang juga telah turun kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jazaan. Seandainya saya masih muda, ya. Ya laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka. Wahai wahai seandainya saya ya masih hidup ketika kaummu mengeluarkan kamu, mengusir kamu dari kampungmu. Maka Nabi SAW kaget, heran. Maka Nabi mengatakan apa? Amukhrijiyahum, apakah kaumku itu akan mengusir saya dari kampungku? Ya. Jadi Waraqah bin Naufal sudah mengkhabarkan ya, sebagaimana kejadian yang terjadi pada siapa? Nabi Musa. Iya. Iya. Jadi kata beliau, seandainya saya masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu, maka Nabi memutus. Kata Nabi SAW, apakah saya akan diusir? Kata Waraqah bin Naufal, ya, na'am, iya. Lam ya'ti rajulun qattu bima ji'ta bihi illa udi. Iya, pasti kamu akan diusir. Karena tidak ada pun satu orang laki-laki yang datang membawa seperti yang kau bawa, kecuali akan dimusuhi. Maksudnya membawa apa? Wahyu. Nah, ini juga pelajaran besar. Orang yang berada di atas agama itu, ya, berada di atas jalan al-haq, pasti agamanya apa? Pasti akan dimusuhi. Itu sudah sunnatullah. Wa in yudrikuni yaumuka ansuruka nasran. Apa ini? Nasran mu'azzaran, ya. Seandainya hari itu saya jumpai kata Waraqah, ya, saya akan menolong kamu dengan penolongan yang sangat. Maksudnya Waraqah bin Naufal ingin masuk Islam. Seandainya beliau akan jumpai kejadian itu. Iya. Maka itulah ceritanya ya, disebutkan dalam hadis ini. Jadi itu awal kali turunnya wahyu. Ya, Nabi SAW menceritakan kejadian itu kepada Waraqah, dan Waraqah menjelaskan kepada Nabi SAW. Nah, setelah ayat itu turun, ya, ayat di surah Al-Alaq tadi ayat 1 sampai 5, terjadilah apa? Masa fatrah. Terputus wahyu itu. Ya, sebagaimana yang dijelaskan di buku Sirah. Ya, setelah terputus beberapa lama, ada yang mengatakan 6 bulan, ya. Ada yang mengatakan sekitar belasan hari. Seperti di Rohiqul Maktum dikatakan sekitar belasan hari. Ya, karena ini terjadi kalau tidak salah ingat, di tanggal 21 Ramadan. Kejadian apa? Ini pertama kali turunnya wahyu. Terjadi masa fatrah panjang. Ya, panjang sampai turun lagi ayat yang kedua. Apa itu? Itulah ini. Ursila bil muddathir. Nabi diutus, diangkat menjadi rasul dengan apa? Ya ayyuhal muddathir. Itu yang kedua. Dan itu disebutkan oleh para ulama, turunnya di sekitar bulan Syawal.
di awal bulan Syawal. Jadi kalau penulis Rahiqul Maktum mengatakan masa fatrah itu sekitar belasan hari. Nah, di situ terjadi kekhawatiran ya akan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu secara ringkasnya seperti itu. Jadi masa fatrah sekitar itu. Ya. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan sekitar belasan hari. Makanya dikatakan di di matan nubbi abi Iqra, diangkat menjadi nabi dengan Iqra, kemudian setelah itu terjadi masa fatrah, wa ursila bil muddatsir, dan diangkat menjadi rasul dengan ayat al-muddatsir. Paham? Baik. Wallahu alam. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang ini. Ini lebih jelasnya sebenarnya di pelajaran sirah ya. Tidak usah kita terlalu mau menjelaskan semua. Panjang nantinya, tidak selesai nanti. Baik. Kemudian kata beliau di sini rahimahullah taala, wa baladuhu Makkah. Tempat tinggal beliau di Makkah. Ini sudah kita jelaskan kemarin. Ya. Wa hajara ilal Madinah. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Ba'athahu Allah bin nidharati ani syirki wa yad'u ila tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan memperingatkan dari kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Ya, ini jelas ya, karena dakwah para nabi dan rasul adalah apa? Tauhid. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa di surah Al-Anbiya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa yuha ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi surahnya adalah tauhid, jauhi kesyirikan. Wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang-orang yang berselimut, kum, perhatikan, kum, bangkit, berdirilah, fa'anzir, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Tuhanmu, Rabbmu, fakabbir, bertakbirlah, maksudnya besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu sucikanlah. Akan dijelaskan sebentar oleh Syekh. Warrujuz fahjur, dan terhadap ar-rujuz, maksudnya sesuatu yang najis, patung-patung, fahjur, tinggalkan, jauhi. Wala tamnun tastakthir, wali rabbika fasbir. Dikatakan wala tamnun tastakthir. Ya, janganlah kamu memberi dengan mengharapkan kembalian yang banyak. Ini ayat dalil oleh sebagian tafsir di kalangan para ulama, tidak boleh seorang itu memberi dengan niat supaya kembaliannya lebih banyak. Ya kan? Seperti kan misalnya ada orang mengatakan ya berinfak, bersedekah, pasti Allah akan balas lebih banyak. Itu seperti itu tidak masalah, betul. Siapa yang bersedekah akan diberikan keberkahan dari hartanya, akan dilipat gandakan dari hartanya, tapi jangan niatnya bersedekah untuk apa? Ingin balas yang lebih banyak. Ya, jangan seperti itu. Berdasarkan ayat ini, wala tamnun tastakthir. Memberi dengan harapan dikembalikan lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Tuhanmu maka bersabarlah. Lihat, wa ma'na kum fa'anzir. Apa maksudnya kum fa'anzir? Tegak, berilah peringatan. Maksudnya yunziru anisyirki wa yad'u ila tauhid. Beri peringatan dari bahaya kesyirikan dan mengajak kepada tauhid. Taib. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Rabbmu fakabbir. Apa maksudnya? Azimhu bit tauhid. Besarkan, maksudnya apa? Besarkan dengan tauhid. Besarkan dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu sucikanlah. Apa maksudnya? Tahhir a'malaka anisyirki. Sucikanlah amalan-amalanmu dari noda-noda kesyirikan. Jelas ya? Sucikanlah amal-amalmu dari noda-noda kesyirikan. Berarti di sini siap, ya, pakaian, maksudnya apa? Amalan.
Ya, amalanmu dari kesyirikan. Warrujuz fahjur. Kata beliau ar-rujuz, apa itu ar-rujuz? Al-asnam. Patung-patung. Wahajur, maksudnya hajurha tarkuha, tinggalkan. Fahjur artinya apa? Tinggalkan, jauhi. Wal bara'atu minha wa ahliha. Berlepas dirilah darinya dan pelakunya. Jelas ya? Nah, ini masa yang kedua atau ayat yang kedua turun setelah ayat itu tadi di surah Al-Alaq. Nah, ini sudah perintah kepada Nabi SAW untuk berdakwah tentang apa? Tauhid, peringatkan manusia dari kesyirikan. Makanya kata Syekh setelahnya, akhadha ala hadza asyra sinin. Ya, beliau berdakwah di atas hal ini, maksudnya di atas tauhid, bahaya kesyirikan itu selama 10 tahun. Ya, yad'u ila tauhid, mengajak kepada tauhid. Wa ba'dal asyri urija bihi ila sama. Setelah 10 tahun berdakwah, barulah urija, diangkat ke langit. Wa furidat alaihi as-salawatul khams. Lalu diwajibkanlah salat 5 waktu. Ya. Dan ini kejadiannya ada juga hadis yang menjelaskan tentang Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit. Ya, menerima kewajiban salat. Nah, itu juga pelajaran ya bahwasanya salat itu dia adalah ibadah yang sangat agung. Kenapa? Karena kewajibannya Nabi langsung naik ke langit menerima dari kewajiban salat. Ya, beda dengan apa? Syariat-syariat lain, puasa, zakat. Itu semua Nabi SAW menerimanya di mana? Di bumi. Kalau salat, ya, dia di atas langit. Di atas langit yang 7. Dan dari keistimewaan umat Islam, ya, awalnya kewajiban salat itu 50 kali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ya. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa kepada siapa? Nabi Musa, ya. Kata beliau minta keringanan. Ya, umatmu tidak akan mampu akan hal tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke atas minta keringanan dari 50 kewajiban tersebut. Maka diwajibkanlah menjadi 5. 5 salat. Dan 5 itu pahalanya sama dengan 50 kali. Ya, seandainya 50 kali, ya mungkin betul apa? Umat ini tidak akan apa? Tidak akan mampu. Ya. 5 saja. Ya. 5 saja. Sebagian manusia banyak melalaikannya. Tapi itulah, ya, apa namanya? Keistimewaan umat Islam. Mereka diberi keringanan, tapi pahalanya sama. Ya, pahalanya sama. Itu yang disebutkan dalam hadis ya. Antum tufuna sab'una ummah. Antum afdaluha wa akramuha ilallah. Itu di fadlul Islam. Kata Nabi SAW, kalian itu wahai umat Islam adalah umat yang menggenapkan 70 umat. Jadi kita ini umat yang keberapa? Yang ke-70. Umat yang terakhir. Tapi apa? Antum afdaluha wa akramuha ilallah. Kalian adalah umat yang paling mulia, yang paling yang paling dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimuliakan? Karena kita adalah umat terakhir, tapi nanti akan pertama masuk ke dalam surga. Itu dari keistimewaan umat Islam. Jelas ya? Baik. Setelah kejadian itu, setelah kejadian Isra Mi'raj itu, ya, maka Nabi SAW dikembalikan ke Mekah. Wa shalla fi Makkah 3 sinin. Nabi pun SAW salat di Makkah selama 3 tahun. Ya. Ini ada khilaf ya. Kalau saya sebutkan di sini selama 3 tahun, dan itu yang masyhur. Ada yang mengatakan setahun saja, yang dikatakan setengah tahun dan seterusnya. Yang jelas ada perselisihan. Wa ba'daha umira bil hijrati ilal Madinah. Setelah 3 tahun salat di Makkah, Nabi SAW diperintah berhijrah ke Madinah. Karena Syekh menyebutkan tentang hijrah, makanya didefinisikan lagi setelahnya. Apa itu hijrah? Ya.
Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan besok tentang masalah hijrah ini. Tayyib, hadza wallahu alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.